Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kita akan melanjutkan soal dan kunci jawaban tryout PCK Geografi part ketiga nomor 21 sampai 35 untuk UKPPG Piloting Guru Tertentu tahun 2024. Sebelum lanjut, silakan Bapak Ibu subscribe channel ini dan klik lonceng notifikasinya agar senantiasa mendapatkan info-info terupdate dari channel ini. Baik, langsung saja kita masuk ke soal nomor 21. Seorang guru ingin mengajarkan tentang penggunaan elemen bayangan dalam interpretasi foto udara. Apa konsep utama yang harus ditekankan oleh guru kepada siswa dalam sesi pembelajaran ini? Jawaban yang tepat adalah C. Bayangan membantu dalam mengidentifikasi objek ketinggian. Selanjutnya, pada sebuah proyek, guru menyuruh instruksi belajar kepada peserta didik dengan tujuan analisis perbedaan ketahanan pangan di kawasan negara berkembang. Tentukan mana saja data yang dapat menunjukkan perbedaan kondisi ketahanan sebagai dasar menyusun instrumen pengumpulan data dalam kegiatan proyek based learning. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban yang tepat adalah 1. Jenis bahan pangan dan harga komoditas bahan pangan. Yang kedua, perubahan pendapatan dan peningkatan ekonomi keluarga. Yang ketiga, aspek budaya yang berhubungan dengan ciri khas bahan pangan. Yang keempat, teknologi dan infrastruktur memudahkan penyediaan dan rekayasa produk. Selanjutnya soal nomor 23. Dalam menyusun konten pembelajaran tentang risiko bencana geologi, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah jawaban yang tepat adalah C. Mempertimbangkan perbedaan tingkat risiko bencana. Selanjutnya soal nomor 24. Bagaimana sebaiknya seorang guru mendesain konten pembelajaran tentang pengelolaan sumber daya maritim untuk siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda? Jawaban yang tepat adalah B. Menyediakan bahan bacaan yang sesuai dan beragam dengan tingkat kesulitan yang beragam. Selanjutnya soal nomor 25. Siswa kelas 10 tumbuh dan berkembang di lingkungan yang berbeda. Ada nelayan, petani, dan lingkungan industri. Di dalam kelas, guru akan mengajarkan pencemaran lingkungan. Agar materi kontekstual sesuai dengan pengalaman siswa dan siswa dapat memahami jenis pencemaran secara menyeluruh di berbagai lingkungan, maka guru mendesain pembelajaran sebagai berikut. Jawaban yang tepat adalah D. Melakukan observasi di masing-masing lingkungan sehingga siswa dapat menyimpulkan berbagai jenis pencemaran lingkungan secara komprehensif. Selanjutnya soal nomor 26. Sekolah Andika berada di daerah suburban sehingga siswanya ada yang tinggal di pedesaan dan perkotaan. Guru ingin menjelaskan penyebab dan dampak pencemaran yang terjadi di daerah pedesaan dan perkotaan. Agar pembelajaran meaningful learning, maka guru menyiapkan materi dengan urutan sebagai berikut. Yang tepat adalah B. Pengertian dan jenis pencemaran, sumber pencemaran di pedesaan, pencemaran di perkotaan, dan dampak pencemaran bagi kehidupan. Selanjutnya soal nomor 27. Pembelajaran terjadi pada siang hari. Materi yang akan diajarkan adalah perbedaan struktur ruang di pedesaan dan perkotaan. Agar siswa aktif dan kolaboratif serta disesuaikan dengan kelas yang kurang kondusif, maka guru mempergunakan pembelajaran kolaboratif melalui. Yang tepat adalah A. Diskusi kelompok untuk mengidentifikasi struktur ruang pedesaan dan perkotaan untuk menyimpulkan perbedaannya. Selanjutnya soal nomor 28. Gempa bumi merupakan salah satu bencana yang kerap terjadi di Kota Padang. Guru ingin meningkatkan kemampuan peserta didik yang mempergunakan kursi roda dalam menyelamatkan diri bila guncangan cukup keras dan mereka harus keluar dari ruangan kelas. Metode yang tepat dipilih guru adalah jawaban yang tepat adalah E. Memadukan metode demonstrasi dan simulasi penyelamatan diri untuk menuju titik kumpul melalui jalur aman bagi disabilitas. Selanjutnya soal nomor 29. Guru ingin mengajarkan anak berkebutuhan khusus gangguan mental agar dapat mandiri dalam mengakses fasilitas yang ada di sekolah. Untuk itu guru menyiapkan dena sekolah agar siswa dapat membaca dena tersebut dengan mudah. Adapun sistematika yang benar untuk pembuatan dena adalah klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Jawaban yang sesuai adalah pilihan 1, 2, dan 5, yaitu judul dena, susunan ruangan di sekolah, arah mata angin, dan legenda yang memuat simbol fasilitas sekolah. Selanjutnya, melakukan pengukuran fasilitas yang ada di sekolah, membuat skala dena, menentukan simbol fasilitas sekolah, dan membuat legenda. Selanjutnya, membuat peta dinding yang dilengkapi dengan judul, skala peta, posisi dan jenis fasilitas dengan simbol gambar, legenda, dan arah mata angin.
Selanjutnya soal nomor 30. Pengalokasian ruang dalam kota sangat tergantung pada luas wilayah, sumber daya, dan kondisi sosial ekonomi penduduknya. Guru menjelaskan materi tersebut dengan mempergunakan gambar yang menampilkan teori konsentris, sektor, dan inti jamak, di mana daerah kumuh selalu dekat dengan Central Business District atau CBD. Siswa dianggap sudah menguasai materi bila dapat menjawab permasalahan tersebut dengan benar, yaitu jawaban yang tepat adalah E, permukiman perkotaan yang sangat padat. Selanjutnya soal nomor 31. Salah satu target pembangunan adalah menciptakan kota dan masyarakat yang berkelanjutan. Untuk mengukur pemahaman siswa tentang perkotaan berkelanjutan, guru mengharuskan siswa untuk jawaban yang tepat adalah E, menjelaskan indikator kota yang berkelanjutan. Selanjutnya soal nomor 32. Singapura merupakan salah satu kota yang sustainable di dunia. Hal ini dapat dilihat dari indikator di bawah ini kecuali. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu dapat mengurangi jumlah kematian yang disebabkan oleh berbagai bencana. Selanjutnya soal nomor 33. Guru ingin siswanya aktif dan dapat mengembangkan pemahaman siswa tentang perbedaan industri hulu, tengah, dan hilir di kawasan industri Cilegon. Guru mendesain pembelajaran agar siswa dapat aktif bekerja secara kelompok. Persiapan yang paling tepat yang harus dipersiapkan guru adalah yaitu A, pengelompokan jenis industri yang ada di Cilegon. Selanjutnya soal nomor 34. Pembangunan industri dapat memacu pertumbuhan wilayah. Karena itu didesain wilayah pusat pertumbuhan industri WPPI yang diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan. Untuk memberikan pemahaman tentang WPPI di berbagai wilayah, baik di negara Indonesia maupun negara lainnya, maka persiapan yang harus dilakukan guru adalah jawaban yang tepat adalah C, membuat media peta pengelompokan industri di berbagai negara. Selanjutnya soal nomor 35. Literasi ruang dalam era digital sangat penting karena menggambarkan kemampuan membaca peta secara digital sangat diperlukan agar setiap siswa dapat beradaptasi di berbagai wilayah di permukaan bumi. Faktor yang harus diperhatikan dalam membaca peta digital di suatu wilayah. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Jawabannya adalah benar semua, yaitu pemahaman orientasi ruang, pengenalan pola spasial, fitur spasial, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, bangunan morfologi, informasi legenda peta, dan pengenalan komponen peta. Baik, sampai di sini saja pembahasan soal kita, yaitu sampai nomor 35. Untuk soal SJT nomor 36 sampai 50 akan dibahas di part selanjutnya. Baik, terima kasih telah menonton channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.